Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah statement headline. Statement headline ini adalah headline atau judul yang menyatakan pernyataan tentang keunggulan produk. Jadi dia akan setelah itu dia akan menawarkan penyelesaian masalah dari penggunaan produk. Misalnya buah Vita. Misalnya kalian lihat ada buah Vita ya, iklannya buah Vita di sini, juara 1 jaga imun kamu. Nah, di sini adalah statement. Dia menunjukkan bahwa buah Vita itu juara 1 menjaga imun kamu. Selain dia menyatakan statement, dia juga menunjukkan bahwa ada keunggulan dalam konteks buah Vita, ya, menjaga imun kamu. Yang kedua adalah benefit headline. Benefit headline ini adalah headline dengan keunggulan dari produk. Kemudian dia biasanya akan menunjukkan adanya diskon, promo atau sales yang berupa gimmick di situ. Langsung pada headline-nya, langsung di judulnya langsung ada promo atau sales. Contohnya adalah setiap hari Senin hanya 5.000 saja misalnya. Poin Cafe Indomaret misalnya, kalian bisa lihat. Jadi di headline-nya langsung dia sudah langsung menunjukkan ada benefit yang kemudian didapatkan oleh konsumen gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah numbering headline. Nah, di numbering headline ini mungkin beberapa ada yang kebolak-balik dengan yang benefit headline ya. Kalau benefit headline itu memang ada angkanya, tetapi dia lebih merujuk pada konteks promo ya, promo yang atau diskon yang diberikan. Tetapi kalau numbering di sini adalah pencapaian dari si brand atau perusahaan yang atau produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya Aqua sudah lebih dari 45 tahun misalnya kayak gitu. Jadi ada konteks informasi yang bentuknya adalah pencapaian gitu. Kemudian yang keempat adalah questioning headline. Questioning headline adalah judul yang atau headline yang dia biasanya menunjukkan pertanyaan. Misalnya, emang boleh seenak itu? Kayak gitu ya, kayak iklannya Oma Opa, kue Oma Opa, emang boleh seenak itu? Dia langsung questioning, terus nanti dijelaskan di body copy-nya. Atau pernah dengar iklan Sprite ya teman-teman ya, biasanya dia akan menyebutkan nyatanya Sprite aja, kamu kayak gitu. Nyatanya Sprite aja, ada yang pas, sorry. Kamu kayak gitu ya, tanda tanya. Nah, itu adalah konteks questioning yang kemudian menunjukkan permasalahan dari customer yang kemudian jawabannya itu dilanjutkan di body copy. Gitu. Kemudian lanjut di rhymes headline. Di sini biasanya kita ada rima di akhir atau di antara kata-katanya. Misalnya rasa lebih coklat yang bikin semangat, Milo. Energi setiap hari, misalnya kayak gitu ya. Itu adalah rima atau rhymes headline. Yang selanjutnya ada repetition headline. Repetition headline ini adalah ada pengulangan kata atau beberapa frase yang kemudian menunjukkan pengulangan. Misalnya, aku dan kau, suka dan kau, gitu ya. Nah, konteksnya adalah ada repetition yang kemudian diulang untuk mengingatkan si konsumen terkait dengan keunikan atau keunggulan si produk. Kemudian ada fear headline. Misalnya teman-teman pernah dengar mungkin informasi tentang GERD atau MAH kayak gitu ya. Nah, kemudian dibuatlah sebuah copy. Misalnya GERD sebabkan kematian kayak gitu ya, ada informasi, kemudian ternyata ini adalah iklan dari Rumah Sakit Islam Aisyah karena mereka punya misalnya ahli penyakit dalam yang bisa mengatasi GERD. Itu adalah fear headline. Yang kedelapan, yang terakhir adalah contradiction headline. Nah, contradiction headline ini adalah headline atau judul kopi yang biasanya memanfaatkan antonim atau perlawanan kata dari keunggulan, besarnya keunggulan dari si produk atau brand atau service ini. Ya, contohnya adalah Soy Joy. Biar nggak kalap ngemil, makanlah Soy Joy. Di sini konteksnya adalah ngemil, tapi kita disuruh untuk makan, sehingga ada kontradiksi.
yang kemudian dia menyatakan adanya keunggulan dari produk. Ngemil tapi berat, serasa makan. Paham ya teman-teman ya? Oke, itu adalah 8 headline dari copy ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari copywriting adalah body copy. Body copy adalah informasi dari atau isi dari copy sendiri. Ada 2 tipe, ada tipe deskriptif dan tipe ringkas. Body yang deskriptif biasanya akan menjelaskan informasi secara lengkap gitu ya, secara lebih lengkap gitu. Tapi kalau yang ringkas biasanya dia akan cut. Misalnya konteks dari Spotify, dengarkan musik bebas tanpa iklan, misalnya kayak gitu ya. Kemudian bodinya adalah bayar dengan pulsa sekian, hanya berlaku sampai sekian. Itu adalah deskripsi. Jadi dia akan lebih ke pembuatan, kita lebih membuat ke kalimat yang lebih panjang, tidak potongan-potongan ya, akan berbeda. Itu adalah body. Biasanya di dalam body harus ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah deskripsi tentang produk itu sendiri, kemudian yang kedua adalah manfaat produk, dan yang ketiga adalah penawaran khusus beserta ketentuan yang akan berlaku untuk promo tersebut. Ya. Oke, bagian ketiga dari copywriting adalah ajakan bertindak atau CTA, call to action. Ada 4 macam CTA. Yang pertama adalah social proof CTA. Ini adalah bagian dari semacam testimoni, ya. Testimoni orang yang sudah memakai, biasanya orang-orang penting, misalnya selebgram atau orang-orang berpengaruh, ya. Kemudian offering CTA biasanya adalah call to action yang hubungannya dengan penawaran atau penambahan value dalam ketika kita membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Misalnya semacam jika kamu ikut, jika Anda mengikuti program ini, kalian akan mendapatkan nilai tambahan berupa A, B, C, D, misalnya kayak gitu. Itu adalah offering CTA. Atau misalnya semacam pesan kursimu sekarang dan dapatkan kesempatan langka bertemu muka dengan idola Koreamu. Itu juga bisa. Itu adalah offering CTA. Atau bagian atau jenis yang ketiga, CTA yang ketiga adalah scarcity. Scarcity adalah CTA yang memberi kesan terburu-buru terhadap si konsumen, sehingga konsumen merasa bahwa ini adalah worth to run, worth to catch up gitu ya. Kita mendorong orang untuk segera check out keranjang misalnya, segera mendaftar misalnya, semacam dapatkan segera bonus umroh untuk 2 pemenang misalnya, seperti itu. Itu adalah scarcity. Kemudian yang keempat adalah yang paling sering teman-teman lihat saat ini adalah button CTA. Button CTA adalah link atau landing page yang biasanya kita berikan di akhir kalimat atau di antara copy kita. Misalnya bisa QR, bisa landing page berupa website link, atau any kind of link, atau barcode, atau yang lain-lain. Itu adalah misalnya kayak check out now, itu sekalian kasih linknya. Itu adalah yang button CTA. Oke. Teman-teman sudah tahu bagian-bagian dari copywriting. Nah, kenapa kita harus tahu bagian dari copywriting? Teman-teman akan menggunakan itu untuk masuk dan mengetahui bagaimana kalian mengkonsep copywriting terhadap konsumen kita. Kita harus tahu bagaimana perilaku konsumen kita dan menyesuaikan perilaku tersebut dengan bagaimana kita mengkonsep copywriting kita. Oleh karena itu, pentingnya kita recall kembali tadi AIDA konsep, AIDA, attention, interest, desire, and action. Nah, attention di sini biasanya teman-teman adalah bagian di mana akan menarik dari attention atau atensi atau perhatian dari khalayak. Dia akan ada biasanya di bagian headline. Ya, jadi di bagian headline ini
kemaslah copy kalian atau headline copy kalian semenarik mungkin untuk menarik perhatian dari konsumen kalian. Ingat bahwa persuasi di judul atau headline itu sangat perlu untuk menarik perhatian. Setelah perhatian customer melalui headline didapatkan, kita akan kembali menarik perhatian mereka kepada interest yang kita bisa tambahkan atau kita tampilkan dalam body copy ya. Jadi biasanya body copy atau sub headline, biasanya kalau misalnya di copy kita punya sub headline, kita akan memberikan informasi terkait dengan interest, hal-hal yang memberikan pengaruh lebih terhadap produk atau misalnya tentang tadi informasi produk, kelebihannya apa, keunggulannya apa, sehingga keunikannya apa, sehingga customer akan merasa bahwa oh aku tertarik dengan ini. Ada interest, faktor interest di situ. Sehingga masukkan faktor interest dalam sub headline atau di body copy. Oke, yang ketiga adalah desire. Desire di sini adalah bagaimana kita membuat hati dari audiens kita makin mengarah ke cenat-cenut, ke berdebar-debar, rasa ingin membeli, ingin mengikuti, ingin mendaftar, kayak gitu ya teman-teman. Karena kita sudah menjelaskan berbagai hal menarik di konteks interest tadi, di body copy atau sub headline dari interest tadi. Kita bawa ke konteks desire. Nah, tunjukkan kata-kata atau konteks baik visual, teks ataupun audio yang kemudian mengarah kepada gimmick terkait dengan promosi misalnya atau keunggulan yang lebih sehingga nantinya teman-teman khalayak ini akan semakin kuat perasaannya untuk memiliki kemantapan hati ya teman-teman ya, yang nantinya akan masuk kepada fase yang paling akhir. Fase apa itu? Yang terakhir adalah fase action. Action adalah tahapan terakhir dari AIDA, AIDA, yang berarti dia adalah pernyataan atau teks atau apapun yang menjelaskan ajakan untuk membeli atau melakukan konversi terhadap barang atau jasa dari perusahaan atau brand kita ya. Tadi biasanya action ada pada CTA karena CTA adalah bagian akhir dari tindakan untuk melakukan konversi terhadap copy yang kita lakukan. Nah, CTA ini seperti yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa kombinasikan keempat macam dari CTA yang kita pelajari tadi di atas sebelumnya untuk mendapatkan hasil aksi yang terbaik dari halayakmu. Yaitu tadi penjelasan tentang copywriting. Semoga teman-teman memahami. Jika ada feedback atau apapun, monggo bisa tuliskan di kolom komentar. Bye for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.